Bayangin kamu lagi naik pesawat luar angkasa yang melesat di awan asteroid. Setelah pesawatmu berhasil menghindar dari hantaman asteroid, batu angkasa lain mencegatmu. Lalu, kamu tancap gas dan sengaja menabrakkan diri ke asteroid pada kecepatan penuh. Sebentar lagi NASA juga akan nerapin langkah yang sama. Misi ini akan dimulai di Pangkalan Angkatan Udara Vandenberg di California pada tanggal 24 November. Kita simak prosesnya yuk. Roket pendorong Falcon 9 sudah ada di landasan peluncuran. Tingginya setara dengan gedung 22 lantai atau 11 jerapah. Roket ini bisa ngangkut kargo sekitar 8 ton menuju orbit. Wah, berarti kita bisa ngangkut beban seberat 1 gajah besar keluar angkasa plus makanannya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1, luncurkan. Awan asap terus mengepul dan roket mulai lepas landas. 9 mesin sudah nyala pada kekuatan penuh untuk mendorong roket. Dan kecepatannya bisa sampai 10 kali kecepatan suara. Mesin roket segera dimatikan. Kemudian roket tahap pertama melakukan undocking dan kembali ke bumi. Beberapa detik kemudian, tahap kedua menerima perintah penyalaan mesin. Setelah mesinnya nyala, wahana ini meluncur lebih tinggi menuju orbit. Kapsul kargo kemudian terbuka dan melepaskan pesawat luar angkasa DART atau Double Asteroid Redirection Test. Setelah dilepaskan, pesawat ini membuka 2 panel surya besar yang akan mengubah energi matahari menjadi energi listrik untuk menyuplai daya pada mesin ion revolusioner. Mesin konvensional menghasilkan daya angkat dengan membakar bertonton bahan bakar, lalu menyemburkannya keluar. Roketnya sendiri sebetulnya mendorong gas yang dikeluarkan. Mesin ion gak akan membakar bahan bakar karena telah menggunakan medan listrik kuat untuk mempercepat gas terionisasi. Seperti roket konvensional, gas akan dikeluarkan kemudian tercipta daya dorong. Meskipun lebih lemah, daya dorong mesin ion bisa bikin pesawatnya lebih ngebut. Jadi, mesin roket biasa punya performa yang mumpuni. Mesin ini menggerakkan pedal menuju logam, kemudian membakar banyak bahan bakar saat berakselerasi. Tapi saat roket konvensional perlu berhenti untuk isi bahan bakar, pesawat ion akan nyusul roket biasa dengan kecepatan tinggi. Pesawat DART telah memulai perjalanan setahunnya, sedangkan penerbangan ke Mars perlu waktu sekitar 7 bulan. Dan 1 tahun kemudian, kita sudah sampai. Ini asteroid Didymos. Titik jauh orbitnya berada pada 2 satuan astronomi dari bintang induk kita. Jadi jaraknya setara dengan 2 kali jarak bumi ke matahari. Di posisi ini, matahari mulai menarik asteroid tersebut. Lalu, asteroid hampir mencapai titik terdekatnya dengan matahari, sejauh jarak bumi ke matahari. Berarti orbitnya sangat dekat dengan orbit bumi. Pada jarak terdekatnya, Didymos kurang lebih sejauh 7,8 juta kilometer dari bumi. Jarak segitu 20 kali lebih jauh dari orbit bulan. Skala revolusinya berlangsung selama 770 hari. Jadi bisa dibilang, Didymos nggak berbahaya bagi kita. Tapi suatu saat nanti, jaraknya akan terus mepet. Tabrakan yang dihasilkan bisa aja sangat parah kalau dilihat-lihat dari ukurannya. Didymos 2 kali lebih besar dari gedung Empire State. Dan asteroid ini berputar pada laju revolusinya selama 2 jam 15 menit. Jadi, energinya sangat besar. Selain itu, Didymos juga punya pendamping. Wujudnya berupa batu yang berdiameter 160 meter, kurang lebih sepanjang 12 bus sekolah atau 10 gerbong kereta. Masa orbitnya atau waktu yang diperlukan untuk mengelilingi asteroid kurang lebih 11,9 jam. NASA meyakini asteroid berukuran 25 meter kemungkinan besar telah terbakar habis di atmosfer oleh gesekan udara. Jadi, tabrakan ini gak membahayakan. Asteroid berukuran 825 meter gak akan terbakar habis hingga menyebabkan kerusakan parah. Sedangkan asteroid yang ukurannya lebih dari 800 meter berpotensi memusnahkan kota-kota besar atau malah seluruh negara. Dari sini, kita bisa tahu kalau Didymos berpotensi membahayakan. Jadi, kita perlu menguji tabrakan kinetik asteroid. Di sini sudah ada DART. Pesawat ini semakin mendekati asteroid. Bukan objek utamanya sih, tapi pendamping kecilnya. DART terus bergerak ke asteroid ini sengebut 6 km per detik. Pada kecepatan ini, perjalanan dari New York ke Washington DC akan berlangsung selama kurang dari 1 menit.
Dan perjalanan melintasi Amerika dari timur ke barat cuma berlangsung sekitar 10 menit. DART semakin dekat, 3 detik sebelum tabrakan. 2, 1, war! Pesawat ini menabrak asteroid pada kecepatan penuh. Menurutmu, apa yang selanjutnya terjadi? Asteroidnya meledak kemudian hancur berkeping-keping ya? Atau mungkin objek utama asteroid terlempar keluar angkasa seperti bola biliar? Para ilmuwan memprediksi tabrakan ini akan mengurangi kecepatannya sebesar 1/100. Tapi angka segitu sudah cukup mengurangi periode orbitnya selama beberapa menit. Nantinya, teleskop di bumi akan bisa mengamati dampak tabrakan ini secara lebih detail. Untuk mendalami asteroid ini, kita akan mengirim satu pesawat luar angkasa lagi ke Didymos. Ini Hera. Hera akan diluncurkan pada tahun 2024 dan rencananya akan tiba di Didymos sekitar tahun 2027. Pesawat ini akan membawa banyak peralatan riset untuk meneliti dampak tabrakan oleh DART. Sesampainya di tujuan, Hera akan mengambil banyak foto asteroid kecil ini, termasuk kawah tabrakan yang baru terbentuk. Hera juga akan membawa 2 CubeSat. Probe luar angkasa mini ini lebih kecil dari kotak sepatu. Hera juga akan meluncurkan satelit mini, kemudian satelit ini akan mendekati Didymos. Satelit juga akan mengamati batuan luar angkasa ini selama 3-6 bulan. Di akhir misi, salah satunya akan mencoba mendarat di permukaan asteroid untuk mendalami komposisi dan struktur internalnya. Mungkin Hera juga akan membawa impactor mini. Wahana ini harus menabrakan diri lagi ke asteroid. Nantinya, ilmuwan bisa mengevaluasi perbedaan tabrakan dengan pesawat luar angkasa besar dan yang kecil, sehingga kita bisa tahu cara bertahan dari asteroid di masa depan. Menurut teori, para saintis nggak perlu mengirim roket besar ke asteroid berbahaya untuk menghancurkannya. Satu tabrakan saja bisa menggeser lintasannya. Pada skala kosmik, perubahan lintasan sedikit aja akan mengubah nasib asteroid. Tapi selain dengan tabrakan kinetik, asteroid berbahaya juga bisa ditangani dengan traktor gravitasi. Dengan metode ini, ilmuwan juga perlu mengirimkan pesawat luar angkasa ke asteroid. Tapi tujuannya bukan untuk ditabrakan. Traktor ini harus masuk ke orbitnya. Asteroid punya gaya tarik yang akan menarik pesawat ke arahnya. Tapi mesin pesawat akan membuatnya berada pada ketinggian yang sama. Akibatnya, asteroid akan mulai tertarik ke pesawat. Metode ini memang cukup ampuh, tapi perlu waktu lama. Selain itu, saintis harus bisa mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bertahun-tahun sebelum asteroid ini sampai di bumi. Mereka perlu sabar dulu sebelum mengirim pesawat luar angkasa ke asteroid, lalu melakukan teknik traktor asteroid. Pilihan lainnya yaitu dengan laser asteroid yang telah terdeteksi harus dibidik dengan sinar laser kuat. Cara ini akan memanaskan salah satu sisi asteroid hingga bikin materinya menguap. Kemudian, ilmuwan perlu menerapkan prinsip fisika. Materi asteroid menguap ke atas dan asteroid sendiri bergerak ke bawah. Seperti cara kerja mesin roket, bahan bakar yang terbakar akan dikeluarkan ke satu arah. Lalu, pesawat luar angkasa bergerak ke arah berlawanan. Selain laser, bisa juga dengan tenaga surya. Untuk melakukan teknik ini, ilmuwan perlu membangun stasiun luar angkasa besar yang dilengkapi dengan banyak kaca pembesar. Kamu pernah ngebakar kertas di permukaan kayu dengan kaca pembesar belum? Cara kerjanya kurang lebih sama, tapi objek yang dibakar adalah asteroid. Stasiun luar angkasa perlu memfokuskan banyak sinar matahari ke satu titik di asteroid. Materi asteroid bisa menguap karena suhu tinggi sehingga lintasannya agak bergeser menjauhi bumi. Gimana dengan foil? Betul. Ternyata tabrakan asteroid bisa dihindari dengan foil biasa. Terlebih dulu, asteroid perlu diselubungi dengan bahan reflektif yang sama. Lalu, sinar matahari yang mengenainya gak akan diserap, tapi dipantulkan. Maka, terbentuk sedikit tekanan di permukaan asteroid. Sinar matahari seolah-olah mendorong asteroid hingga lintasannya berubah. Atau, bisa juga dengan menggunakan mesin roket konvensional. Tapi cara ini terbilang masih mengawang-awang. Jadi, asteroid perlu dipasangi sejumlah mesin kuat. Tujuannya untuk menciptakan dorongan yang bisa mengubah lintasannya. Kalau mesinnya cukup kuat, ilmuwan akan bisa mengendalikan asteroid ini. Jadi, saat batuan luar angkasa yang lebih besar muncul, mereka akan menyalakan mesin dan mengarahkannya. Tabrakan ini bisa menghancurkan asteroid paling besar, dan peristiwa seperti ini
pasti akan jadi fenomena epik bertabur cahaya.